Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya pada pertemuan kita yang ke-13 ini. Materi yang akan kita bahas masih tetap pada hukum pewarisan sifat. Indikator pencapaian menyelesaikan soal-soal latihan dalam menentukan persilangan monohibrid. Anak-anak, kita mulai dari penyelesaian soal. Anak-anak, Pak Guru salut pada Anda yang telah berusaha menyelesaikan tugas dengan baik di rumah. Tentunya berbagai kendala yang Anda hadapi, namun membuat Anda semakin bersemangat untuk mencari tahu cara penyelesaiannya. Nah, anak-anak, mari kita selesaikan secara bersama-sama. Soal persilangan dari ayah yang memiliki karakter kuping yang terpisah dengan genotip G besar yang bersifat dominan, dan ibu yang memiliki karakter kuping yang melekat dengan genotip G kecil yang bersifat resesif. Pertanyaannya, tentukan parental atau P1, gamet, dan filial pertama. Penyelesaian. Nah, langkah pertama yang kita buat yaitu kita tentukan dulu parental atau induknya. P1, kuping terpisah dengan genotip G besar disilangkan dengan orang tua yang memiliki kuping melekat dengan genotipnya G kecil yang bersifat resesif. Nah, langkah kedua yang kita buat adalah kita tentukan gametnya. Telah diketahui bahwa pada hukum segresi, hukum Mendel 1 disebutkan bahwa pasangan gamet yang diploid akan bersegresi atau terpisah secara bebas menjadi haploid. Jadi di sini G besar akan terpisah menjadi G besar. Kemudian sini pasangan gamet yang haploid, yang diploid akan terpisah menjadi haploid. Sini G kecil akan terpisah menjadi G kecil yang bersifat resesif. Nah, kemudian kita silangkan antara gamet jantan G besar disilangkan dengan gamet betina G kecil, maka hasil persilangan tersebut pada filial pertama ditemukan bahwa gametnya adalah G besar G kecil dengan fenotip kuping terpisah. Jadi G besar G kecil adalah kuping terpisah karena G besar itu dia dominan terhadap G kecil, atau kuping terpisah dia dominan terhadap kuping melekat yang bersifat resesif. Nah, berdasarkan diagram menunjukkan bahwa anak yang memiliki kuping terpisah bila menikah sesamanya, maka diagram persilangan sebagai berikut. Jadi kita buat dalam bentuk tabel Fortnite. Diagramnya sebagai berikut.
Jadi pasangan gamet G besar kita masuk pada kolom pertama dan kolom pertama pada baris kedua. Jadi G besar, G besar. Jadi ada tanda merah atau warna merah ini adalah hanya sebagai penanda untuk Anda bisa bedakan masing-masing dari gamet kuping terpisah. Kemudian ini G besar, G kecil, gamet. Nah, kemudian gamet G besar, G besar silangkan maka atau ditemukan maka hasilnya G besar, G besar. Kita beri kode 1. Maka fenotip yang dihasilkan adalah kuping terpisah. Kemudian G besar, G kecil ditemukan maka hasilnya adalah G besar, G kecil. Dengan fenotipnya adalah kuping terpisah. Kita beri kode 2. Kemudian G kecil disilangkan dengan atau ketemu dengan gamet G besar, maka hasilnya adalah pasangan gamet yang heterozigot G besar, G kecil. Kita beri kode 3. Sifat fenotip yang muncul adalah kuping terpisah. Kemudian G kecil disilangkan atau ditemukan dengan gamet G kecil, maka hasilnya adalah pasangan gamet yang bersifat homozigot resesif dengan kode fenotipnya adalah kuping melekat. Nah, hasil persilangan pada filial pertama, keempat hasil persilangan fenotipnya. Jadi 3 kuping terpisah berbanding 1 kuping melekat, atau genotipnya 1 G besar G besar dan 2 G besar G kecil dan 1 G kecil G kecil. Nah, fenotipnya diambil dari mana? Anda bisa perhatikan fenotipnya. Ini adalah kuping terpisah 1 pada kolom 1, kemudian kuping terpisah juga ada pada kolom kedua, dan kuping terpisah juga ada pada kolom ketiga. Jadi 3 kuping terpisah. Kemudian 1 untuk kuping melekat itu berada pada kolom keempat. Sedangkan untuk genotipnya 1 G besar diperoleh pada kolom 1, sedangkan 2 G besar G kecil itu diambil dari kolom yang kedua dan kolom ketiga, G besar G kecil. Kemudian 1 genotip G kecil itu diambil dari kolom keempat, G kecil. Nah, tetapi apabila F1 disilangkan dengan kuping melekat dengan genotip G kecil, maka diagram persilangan dibuat sebagai berikut. Parental kedua G besar G kecil atau kuping terpisah disilangkan dengan G kecil atau genotip kuping melekat, maka angka kedua yang kita buat adalah menentukan gamet. Dalam menentukan gamet, pasangan gamet yang heterozigot akan terpisah secara bebas. Jadi G besar, kemudian G besar, G kecil, dan G kecil.
Sedangkan pasangan gamet yang homozigot resesif akan menjadi haploid atau menjadi satu. Ini kan dua, yang bersifat diploid menjadi haploid atau menjadi satu gamet. Sehingga kita dapat masukkan ke dalam tabel PubMed, yaitu langkah pertama kita masukkan gametnya dulu, kemudian kita masukkan untuk gamet kuping terpisah, ini G besar, kemudian G kecil. Ini Pak Guru buat dalam bentuk warna supaya Anda bisa bedakan mana untuk gamet kuping terpisah dan mana untuk gamet kuping melekat. Nah, gamet kuping melekat Pak Guru kasih warna hitam. Nah, kemudian disilangkan. Jadi G besar ketemu dengan G kecil, hasilnya G besar, G kecil. Kemudian G kecil ketemu dengan G kecil, hasilnya G kecil, G kecil. Nah, berdasarkan diagram persilangan menunjukkan bahwa F1 atau cucu memiliki satu kuping terpisah dan satu kuping melekat. Nah, G besar, G kecil ini adalah kuping terpisah fenotiknya. Sedangkan G kecil ini dia adalah kuping melekat yang bersifat resesif. Nah, kita masuk ke refleksi. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini dari pembelajaran yang kita sudah lakukan, silakan bubuhkan tanda centang pada salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi ini. Jadi Anda bisa centang. Kalau misalnya Anda merasa sangat senang, sangat suka, Anda centang di sini. Kalau suka, Anda centang di sini. Dan kalau misalnya kurang suka, cukup, Anda centang di sini. Kalau misalnya kurang suka, Anda centang di sini. Kalau tidak suka sama sekali, Anda centang di sini. Nah, apa yang sudah kalian pelajari, silakan Anda refleksi dari video pembelajaran yang Anda telah simak tadi. Apa yang Anda sudah pelajari, kemudian apa yang kalian kuasai dari materi ini, dari cara penyelesaian soal tadi. Keempat, bagian apa yang belum kalian kuasai. Dan kelima, apa upaya kalian untuk menguasai materi yang belum dikuasai. Dan yang keenam, sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran ini. Yang ketujuh, sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran ini. Nah, demikian anak-anak pertemuan kita pada hari ini. Pak Guru ingatkan kembali, hari Senin nanti Anda sudah tes ulangan akhir semester. Untuk itu, soal nanti Anda dapat mengerjakan soal sampai pada soal persilangan Mama Hebet. Untuk itu, Pak Guru ingatkan kembali, jangan lupa belajar dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.